LMT tak? Saya lupa ya LMT apa? LMT. Saya lupa. Panjang ya? Iya, Panjang panjang ya? dan saya agak pelupa, mohon maaf. Kemungkinan di full ya. Aku lupa ya. Yang hari kedua game pertama itu aku lupa game pertama itu tadi. Aduh, mahasiswa pelupa ya. Berat. Saya pelupa, mohon Berat. maaf ya. Berat. Wajib tadi. Ini yang udah berumur, saya yang pelupa mereka. Kar- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini sedikit berbeda teman-teman. Kita di mana, Mas? Kita di Yogyakarta, lebih tepatnya di Hotel Edu Hostel di Yogyakarta dekat Malioboro, teman-teman. Aksen kamu kok udah kayak vlogger. Karena terbiasa bikin video vlog. Oke, spill dikit, kita di rooftop Yogyakarta lantai 5. Di belakang hujan, di atas tepatnya hujan. Ini malam hari. Saya nyeret mahasiswa ke sini di sisa-sisa tenaga mereka. Selamat datang di podcast Manja. Kalau pengen mampir, mampir aja ya Mas ya. Oke. Tapi nggak Siap. mampir di sini, mampir di TSP. TSP, pastinya TSP. Kalau di sini jauh, guys. Oke, ada beberapa penyesuaian tadi Mas, sempat teroncos juga, tapi aman. Oke, sama Mas siapa ini? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rafael Fansah. Saya TSP kelas 1, semester 1, maba. Masih muda. Masih muda. Oke, telah datang, terima kasih. Terima kasih telah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya. Oke, spill dikit sih, ngapain di Jogja? Hari ini, mohon maaf, 2 hari ini kita ada LMT. Apa Pak LMT tak? Saya lupa ya LMT apa? LMT, Life Life Management Management Training. Kita belajar tentang bermanajemen kehidupan Wih. agar tidak tersesat di jalan. Saya Jalan kira kehidupan. itu trainingnya itu celana training buat olahraga. Ternyata Nggak salah, cuma persepsi aja yang salah ya. Nggak salah. Iya. Ada yang salah, cuma persepsi aja yang salah, guys. Oke Mas, kenapa kok kalian satu angkatan ya untuk kelas 1 ya? Iya, Diberangkatkan satu ke angkatan, sini? tiga kelas, satu angkatan. Mm-hmm. Ya 60 mahasiswa, 60-an mahasiswa ikut LMT semua. Alhamdulillah. 3 kelas itu kan jurusan TSP, TKR, TKR sama PKJ. PKJ. Berarti 3 prodi, 3 kelas berangkat bareng-bareng ke sini untuk menuju ke Jogja di Hotel Edu Hostel. Di tengah kota sih sebenarnya. Dekat Malioboro, guys. Oke. Nanti gimana dan apa yang mereka rasakan di sini ya nanti kita kulik bersama teman-teman. Ini ngeling-lingi Mas. Nah, gini aja ya. Ini udah hari kedua, tadi acara udah ditutup. Besok kita akan meluncur pulang ke Pacitan. Kembali ke kehidupan nyata. Kembali ke habitat. Ke Pacitan. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu Pacitan nanti bisa search. Keluarnya pasti Pantai Kelayar. Ada lagunya Didi Kempot. Betul. Nah. Pasti teman-teman ya teman-teman kayak orang-orang tua yang lihat mungkin dari Bapak Ibu para bapak-bapak ibu apa Pak bosannya Pak nih Mak? Apa? Bapak Ibu mahasiswa kan wali murid lebih tepatnya kayak wali murid pasti tahu sih lagu ini Pantai Kelayar. Nah, aku aja tahu kok. Oh jenengan iya. Tapi jangan lama kan di Pacitan Pak. Iya. Kita pasti tahu lah. Tapi udah pernah kelayar toh Pak? Udah. Oh, alhamdulillah udah pernah. Untuk teman-teman yang pengen ke Pacitan jangan lupa mampir kelayar. Tapi jangan cuma kelayar karena banyak sekali Pacitan itu banyak sekali ada 70 kilo 70 kilo 70 miles Sea of Paradise. Nah. Jangan lupa mampir. Itu kemarin kan program Pacitan bahwa di 70 km di bibir pantai Pacitan ini adalah semuanya adalah tempat-tempat yang wajib kita kunjungi sebenarnya. Ya semampu kita aja ya. Ya. Nanti kalau katakanlah journey 70 hari pertama ke titik ini titik sampai ini. dari ujung barat ke ujung timur. Kan?
Tapi nek 70 hari mencari kitab suci, ya enggak apa-apa. Boleh dicoba. Tapi sendiri aja, jangan ajak-ajak. Oke. Ini terlalu lama ini introduction-nya tadi ini. Hari pertama, hari kedua, dan malam ini udah selesai. Alhamdulillah. Oke, LMT Life Management Training. Tadi kan apa ya? Latihan memanajemen hidup. Kehidupan. Nah, berarti kan kalau untuk speknya mahasiswa berarti kan yang berhubungan dengan kehidupan kampus dulu. Betul. Nah, habis itu kan apa yang kalian dapatkan di sini bukan hanya digunakan untuk di kampus tapi untuk Di kehidupan sehari-hari kita tentunya. kehidupan teman-teman. sehari-hari kita atau nanti next chapter habis. Lulus kuliah. Nah, itu sebenarnya. Oke, kemarin kita bersinergi dengan Sinergi 87 sebagai trainer kita yang beberapa kali memang udah bekerja sama dengan AKN Pacitan juga. Nah, kali ini pendampingnya saya lagi untuk mendampingi teman-teman yang melakukan life management training ini. Memang berat Mas ya, 2 hari memang padat sekali ya. Kalau bisa dikatakan padat teman-teman, tapi karena begitu asiknya LMT ini nggak kerasa kita udah di penghujung hari dan acara, bisa dikatakan besok tinggal mulai. Nah, mereka asik, yang pendamping gimana Pusing. ya? Enggak pusing. Nggak pusing, Pak? Enggak lah, ngapain pusing? Alhamdulillah. Oh, kayak ngopi dulu bentar. Biar nggak Ya kita mendamping, kita memastikan mahasiswa katakanlah mengikuti kegiatan ini secara tertib. Walaupun memang 2 hari ini mahasiswa memang kondusif sekali. Alhamdulillah kondusif sekali. Ya, semangat juga, makan aman, tidur aman, minum aman, training juga lancar kan. Alhamdulillah. Oke, Dewan hari pertama. Pembukaan. Sebelum pembukaan, katakanlah feeling kalian atau ekspektasi kalian ketika sebelum berangkat untuk latihan ini di Pacitan apa? Kan nggak tahu tuh kan, katakanlah Baru pertama kalinya. Kan besok teman-teman tingkat 1 berangkat untuk LMT ke Jogja. LMT yang ada di benak Mas Rafli apa? Pertama jujur ya teman-teman, saya pertama itu kepikirannya cuma mungkin nanti kita cuma tanya jawab seputar keseharian mungkin ya, nanti kita tanya-tanya mungkin. Nah, hari pertama masuk itu dibuka oleh Bu Tamara. Saya kira itu hanya motivasi kehidupan. Pasti Kayak Mario Teguh ya? iya, saya pikiran pertama itu. Jujur saya ngechat orang rumah itu pertama saya kira motivasi. Tapi emang benar motivasi tentang kehidupan, tapi dikemas dengan cara yang tidak bikin bosan pastinya kan. Asik sekali. Terima kasih Pak Agus dan untuk teman-teman sangat asik acaranya. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Kalau Pak Agus sendiri yang sebagai trainer itu yang mewakili Sinergi 86 ke 87 lupa saya. Itu memang latar belakang Pak Agus sama tim itu memang psikologi, Mas. Jadi kemarin banyak katakanlah kayak dukun enggak sih? Lebih ke cenayang ya bisa dikatakan jadi, dukun cenayang jadi juga. Pak Agus itu sama tim itu nembak kalian itu dari gerak-gerik, raut muka, omongan, nada suara gitu kan. Pakaian. Penataan diri dan model sembarang kalir bisa ditebak seperti dukun. Dukun. Tapi bukan dukun mistis ya, guys. Dukun. Dukun yang berarti dukun modern karena pakai ilmu bukan pakai komat kamit coba jabutai. Itulah nanti bisa disensor. Memang basic mereka dari psikologi, jadi teman-teman di sini itu memang didampingi oleh psikolog ya sebenarnya. Psikolog. Jadi rangkaian setelah, jadi apa bayangan ekspektasi pertama itu, iya kan? Ya. Sampai di sini, jomplang nggak ekspektasinya apa, datang sini apa, tetap terkejut ya? Sangat terkejut, jomplang sekali. Sejak first impression ketika Pak Agus ngomong. Pak Agus ngomong. Saya pikir itu tadi, mohon maaf bahasanya freak atau prik, bocah zaman saiki ya, anak zaman sekarang prik. Kaya gimana ya bahasanya, cuma paling motivasi kehidupan kayak ya kita buka di IG, kita buka di YouTube mungkin Kan banyak quote-quote ya, juga kan. quotes itu
Saya kira begitu, ternyata tidak sama sekali, sangat luar biasa. Pengalaman hidup terdebes saat kuliah pastinya. Kalau itu melebih-lebihkan. Hiperbola sedikit guys. Iya, tapi intinya kan kalau yang saya amati sebagai pendamping ya katakanlah paling tidak kalian nanti setelah dapat atau mengikuti acara seperti ini dapat sesuatu yang kalian belum jumpai sebelumnya, benar kan? Benar. Ada satu dua hikmah atau ilmu yang intinya dapat kalian pegang dan dapat kalian terapkan entah itu dimanapun kondisinya, benar kan? Betul. Jadi penting nggak ini LMT nih? Kalau secara pribadi sangat penting, membantu kita bisa mengenali diri, membantu kita bisa bermanajemen kehidupan, sangat-sangat membantu, membuka wawasan yang belum kita pernah dapat. Oke. Ini kan ada kata-kata nih, membantu kita mengenali diri. Itu kelihatannya di materi awal hari pertama. Hari pertama. Nah, apa? Treatmentnya ketika training apa itu? Pengenalan diri itu bisa ceritain dikit. Pengenalan diri kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Mungkin ini boleh diomongin nggak ya? Semoga boleh ya, nanti izin Pak Agus. Cuma nggak boleh yang nanti kita dikasih lembaran. Yang nggak boleh kan cuma foto sama video ya lembaran. nggak boleh kan kita moto lembaran nggak boleh, membawa pulang lembaran nggak boleh. Tapi kan ceritanya kan boleh diceritain. Harusnya boleh sih. Soalnya yo nanti menawa iso payu ket kene, Pak. Itu ya. Pertama kita dibagi beberapa kelompok, ada 6. Seingat saya ada 6, itu kita dibagi, terus kita dikasih itu pertanyaan. Yes, langsung aja pertanyaan kita dibagi menjadi 4. Wajib apa kemana Pak? Wajib, keriting, hati sama yang paru. Intinya seperti kartu poker lah. Nah, itu. Nanti yang nggak ada cuma joker. Ya. Bedine dibom paling. Ralu guys. Tapi itu dibagi untuk memilah bahwa orang ini pribadinya gini loh. Kalian bisa menjadi gini dan bisa menjadi gini. Wah, banyak sekali lah. Pokoknya minusnya disebut, plusnya juga disebut. Jadi fair. Kita diarahkan untuk menjadi kalau yang wajib gini, yang hati gini, yang waru gini, pokoknya intinya luar biasa. Kalau disebutin saya lupa. Panjang dan saya intinya kemarin lupa. Untuk kegiatan agenda pertama setelah pembukaan itu mereka langsung dibagi per kelompok. Habis itu dibagikan lembaran yang berisi pertanyaan seputar banyak ya itu ya. Banyak ya, sekitar 40 lah, 40 pertanyaan mereka suruh ngisi. Habis itu ada 4 jawaban yang berbeda, habis itu mereka suruh jumlahin. Nah, mana yang terbanyak di antara poin hati, wajib, waru, dan keriting. Nah, itu nanti diklasifikasikan, ya dikelompokkan lagi, dikelompokkan ulang untuk yang 4 itu tadi wajib lah situlah. Nah, dikelompokkan itu nanti diberitahu untuk plusnya ini, minusnya ini, kalian harus gini. Pokoknya intinya kita gak perlu dikoreksi, bosannya terlalu apa tuh Pak ya, diarahkan, dibimbing bahwa kalian tuh sebenarnya bisa gini loh, walaupun kalian gini, kalian bisa gini loh sebenarnya. Kalian itu seperti ini, tapi kalian punya potensi di ini. Nah, kalian harusnya gini, jangan gitu. Betul. Gitu kan. Ya, pokoknya intinya yang bagus-bagus disebut, yang jelek-jelek kita juga disebut, dan diberitahu untuk bagaimana sih biar nggak seperti ini. Tuh, lebih tepatnya gitulah. Soalnya pada dasarnya itu adalah klasifikasi apa ya, ibaratnya kecenderungan pribadi manusia ya. Kecenderungan sosial manusia. Dia itu karakter bawaannya itu seperti apa gitu kan. Nah, itu pasti ada plus minusnya. Nah, dari plus sama minus itu diharapkan mahasiswa itu bisa menyesuaikan diri ketika bertemu dengan orang lain dan ya semua orang lah intinya orang lain itu bisa rekan mahasiswa, mungkin dari pembimbing, mungkin semua yang ada di sivitas akademika kampus. Habis itu mungkin ketika di masyarakat juga pasti akan ketemu dengan pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, itu kan nanti ada treatmentnya. Kalau ketemu sama ini kita harus gini. Intinya setelah mengenali diri, kita
bisa bukan bisa ya, kita dapat ilmu bagaimana baiknya ketika kita terjun dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan kita pasti gitu. itu. Berarti satu untuk agenda pertama kan itu ya, mengenali diri, dan habis itu bagaimana cara bersosialisasi yang tepat, habis itu bagaimana cara mengembangkan diri yang tepat gitu kan. Itu dalam kaitannya nanti ketika kalian bekerja secara individu, kalaupun berkelompok, bertim, tim kecil ataupun tim besar gitu kan. Itu cukup lama ya waktu di situ, lumayan ya. Lama, tapi lamanya tidak terasa karena begitu asik bukan nggak hanya monoton ya, kita cuma ditanya-tanya aja, tapi kita komunikasi dua arah, mulai dari mentor sama mahasiswa berkomunikasi dua arah, jadi kita dibuat asik untuk saling tanya jawab, jadi nggak seperti khotbah guys, nggak cuma satu arah kita dengerin orang khotbah, kita dua arah, jadi asik banget, ada game-gamenya juga. Wes pokoknya wasik, kalian pasti harus cobalah. Nah, pokoknya spill dulu untuk teman-teman mungkin nanti adik tingkatnya Mas Rafli ini, mungkin nanti maba ya. Ketika ada LMT Wajib ikut pengembangan diri. Nah, intinya kalian akan menemukan sesuatu yang baru lah intinya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, sangat betul, Pak. Tuh. Oke, habis itu di hari pertama juga itu, habis itu ada kegiatan apa tuh? Habis itu ada kegiatan. Kemarin memang sengaja enggak diberikan kesempatan untuk coffee break dulu ya, soalnya nanti takut materinya terputus. Kalau terputus nanti feel-nya juga lain. Berbeda. Habis itu rangkaian kegiatannya apa? Soalnya jujur kita pembimbing istilahnya tidak selalu membersamai teman-teman mahasiswa untuk selalu berada di ruangan. Ya kadang-kadang ya saya ngopi di lobi seperti itu. Jadi detailnya untuk kegiatan selanjutnya nggak tahu mas, saya mas, ya kan? Iya Pak. Nah, tapi kan runtutannya tahu habis ini, oh ini agenda ini tahu saya. Jangan-jangan kamu ngerasain Pak Indra pembimbing orang ngancani lah. Jujur guys, semua dari pembimbing itu ikut dan asik, sangat. Kalau bosannya anak zaman sekarang itu out of service. Oh, nanti bisa masih penjabarannya ya nanti golek ibah Google DVD ya. Itu materi pelayan publik teman-teman bisa itu, browsing sendiri. Semua lah, ada yang nyiapin untuk tanya-tanya, ada yang sakit gak? Ada yang belum kebagian nasi gak? Ada yang udah absen belum? Pokoknya untuk semua diurus lah, sangat luar biasa. Ya, intinya diperhatikan lah, enggak ditelantarkan. Masuk yo mentok. Coba ditelantarkan guys. Enggak ada masa ditelantarkan. Oke, habis itu agendanya apa? Habis itu kita di hari pertama, setelah itu kita istirahat. Ada yang ngopi, ada yang ya cari-cari angin di luar mungkin. Kan dekat Malioboro, ada yang ke Malioboro. Oh, itu udah langsung selesai sorenya ya? Malam, Pak. Malam itu Berarti kan agenda pertama tadi setelah pengenalan diri tadi. Lah itu apa itu loh? Ada materi apa? Apa masih berkutat dengan yang itu? Kayaknya masih berkutat. Saya agak pelupa, mohon maaf. Kemungkinan seingat saya itu masih berkutat di sana. Masih pengenalan diri dan pengembangan diri itu ya. Pengembangan diri. Dan ada sedikit game ya. Kemarin ada sedikit game, Mbak. Yang hari pertama. Atau pengenalan diri full ya. Aku lupa ya. Bertanya dulu guys, soal lupa guys. Ya 4 tadi. Berarti kan? 4 tadi. Setelah itu ya nggak ada. Habis itu memang panjang pembahasan itu kan. Soalnya saking memang perlu penyelaman detail ya dari mental ya. Soalnya itu materi intinya LMT itu sebenarnya dasarnya itu dulu. Betul. Iya kan. Pengenalan diri para apa Pak bahasanya Pak? Para apa? Mengenali diri para peserta agar bisa dibimbing kemana. Parasut. Para peserta. Oke, itu sampai katakanlah sampai sebelum maghrib istirahat. Habis itu kembali ke kamar masing-masing. Habis itu 7:30 lagi mulai kan, sampai jam 8:30 atau jam 9 itu kan. Nah, sebelum lanjut ke malamnya ini.
masuk kamar kan? Kamar, masuk. Masuk kamar kan. Kamarnya memang kolosal. Satu kamar berenam. Berenam atau berlima? Alhamdulillah Heeh. ada yang berenam, Ah. saya dapat berlima, lebih luas. Nah, tapi jangan dibayangkan kamar hotel yang dipakai teman-teman berlima ini sesuai seperti ukuran kamar kamu di rumah loh. Enggak, jangan disamain kayak Emang- di kos yo, beda guys, nyaman. Ini memang spek katakanlah apa ya? Room untuk istilahnya pengunjung atau rombongan. Rombongan, Ya. mungkin bisa diarahkan backpacker yang kelompokan banyak, wah sangat masuk akal di sini. Oh enak tempatnya, Bednya tingkat. tinggal. Kamar mandinya satu. Tapi di dalam dua ya pak, Oh, di dalam dua. dua tirai ini dua, Oh. tapi ya nggak mungkin Heeh. mandi bareng guys, masih malu. Ya, yang penting proper Proper untuk banget, proper untuk banget. teman-teman itu katakanlah istirahat, melepas lelah, habis itu membersihkan diri, sholat bisa juga. Bisa. Aman untuk Aman. kamar jangan dipermasalahkan. Sangat That was good, that was safe ya. Kalau ada yang permasalahan berarti standarisasinya terlalu tinggi itu. Biasanya di hotel bintang 5 atau 10 mungkin. Intinya kan kalau kegiatan itu dilaksanakan bareng-bareng itu kan enak kan. Sangat enak. Iya kan. Kan kan apa ya berenam sama berlima tuh. Iya. Katakanlah ketika di kampus nggak seintens ini kan. Enggak. Kalian cuma ketemu ketika Masuk masuk kelas, pengerjaan tugas tugas kelompok, mungkin kelompok. habis itu kan main, kadang kan kalau sempat main, Iya. habis itu kan pulang. Pulang, lebih Nah, banyak pulangnya. Jarang berkumpul. Kalau walaupun 2 hari kalian intens katakanlah minimal berlima atau berenam Berlima, gitu. bersosialisasi dengan teman-teman satu kamar itu sangat luar Nah, biasa itu. Bisa dibayangkan 5 laki-laki ya toh? Ya, Atau 6 laki-laki di kamar istirahat, habis itu katakanlah bisa mandi juga. Ya mestinya ono sik andukku mau ndi ya sabune entek cah gitu. nah cerita lucu nih guys. Di kamarku itu anduke semua sama putih kabeh. Iku aku kelar bingung guys. Iki anduke sing ngendi cah? Sampai di titik terakhir kabeh foto anduke bareng-bareng. Semua anduke sama di salib putih kabeh. Ya Unik iku. mudah-mudahan tidak ada yang punya kadas kurap dan Kurap dan padu. Saya takutnya ada yang kena padu. Bentol, Enggak. boleh. Tapi aman lah. Aman insyaallah, aman insyaallah. Habis itu ya itu sih dramanya itu sih habis itu mungkin waktu tidur kan ada yang terbiasa gelap, ada yang terbiasa terang gitu kan. Nah itu nanti ada konflik habis itu yang mereka selesaiin sendiri. Itu nggak lepas dari apa ya materi yang udah diberikan tadi bisa paling tidak bisa dikerapkan di kamar dulu. Di Mas. kamar dulu. Iya, Lingkup kecil dulu baru lingkup besar. Di kamar manajemennya seperti apa antara berlima sampai berenam tadi kan. Habis itu kemarin ada teman kita yang tepar ternyata. Jadi kan Siapa? kondisi fisik mahasiswa kan beda-beda ya satu Beda-beda. kamar ya. Ada yang wong iki sumuan, ada yang nggak tahan dingin. Dingin. Iya Nah. toh. Udah masuk kamar waktu tidur AC turunin 17 derajat. Yang Kadreng masuk angin, guys. yang sumuk nyaman. Yang sumuk Sing nyaman. sumuk nyaman. Yang nggak tahan dingin udah Wis. meriang. Keroan. Iya, Pasti. Iya kan? Tato tradisional orang Jawa. Saya Indonesia. Itu kayak Jawa sih. Ya kayak gitulah. Nonton TV, ada yang pengen nonton voli, ada yang pengen nonton apa gitu kan. Hah? Ada lah. Di saya nggak ada. Waduh, berarti sedang rusak. Kemungkinan rusak atau kemungkinan bisa di skip nanti, tapi itu nggak masalah karena di zaman sekarang jarang ada orang nonton TV, lebih banyak di handphone. Kalian tahu Mas Raffi kemarin bisa saya, "Pak, kamar saya nggak ada TV." Tapi nggak ada TV nih, coba telas bracket itu loh guys. Udah, Iku. TV kalian udah bergeser ke sini. Ya udah ada HP aman, kita tinggal scroll, nggak usah nonton TV. Nanti takutnya kalau ada TV gak cocok channel ini, ganti. Wis bener cek lah. Ya itulah drama yang ada di kamar ya intinya kan. Makan malam aman. Sangat aman.
kalian dapat sarapan, makan siang, makan malam, coffee break 2 kali. Habis itu ketika udah free jam malam, jam 9 ke atas, udah kalian bisa jajan sendiri. Jajan sak bebasnya lah. Tapi memang uang saku ditanggung sendiri. Ditanggung sendiri. Ya aman lah, tidak ada keluhan kok. Tidak ada keluhan. Jadi katakanlah ada 1-2 mahasiswa nggak punya sangu, enggak. Kalian tetap punya. Hah? Enggak kan, bawa sendiri. Bawa sendiri. Iya tetep masa yo blong-blongan enggak mungkin ya. Pasti bawa sendiri. Mosok yo ya 100.000 wis teko kene cah kok yo mangan ditanggung, hotel ditanggung. Neng bis karaokean. Bis karaokean Ora walaupun kendrat. lagune ra jelas, ada sing DJ, ada sing dangdut, ada sing Hindia. Kita menyatu menjadi satu. Dan saya di rombongan bis PKR, masalah dari Pacitan sampai Jogja, karaoke ora kendrat. Ora kendrat, Mas. Enggak putus. Mesti kuwi giacor. Masalah. Gacor. Ketoke wong PKR Lagune yang apa, Pak? Lagune apa, Pak? Walah, campur. Jadi ini lagu itu enggak milih, Mas. Kan YouTube itu kan langsung autoplay. Udah, semua bisa ya. Aku heran nih teman-teman nih. Rasa milih Mas, lanjut aja kabeh iso. Pokoke enek apa maksudnya apa Pak lirik lagune pokoke iso. Wah, di situ. Saya dengan Pak Restu memang istilahnya Mas kuatin mental, Mas. Pengen selama mereka karaoke, mereka nyaman dan tidak mabuk. Senang saya. Oke. Berarti di Tapi yang di depan itu mabuk itu, Mas. Di depan itu mabuk ngecor perjalanan. Masa. Tapi nggak apa-apa karena kekuatan badan orang itu sendiri-sendiri kita tidak bisa memaksakan. Yang nggak bisa dipaksakan kan itu. Kan solusi kan bisa dipaksakan. Nah, ya, tapi Pak. kalau nggak mau dipaksa, Lah, suruh itu. minum obat lo nggak mau. Suruh minum apa itu yang anti mau atau apa itu? Nggak mau katanya. Nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Ya emang nggak terbiasa lah Memang kan. suatu hal yang tidak terbiasa itu memang nggak enak. Tapi suatu hal yang nggak terbiasa tapi itu baik, coba dibiasakan teman-teman. Kan ibaratnya kan kita nggak naik bis setiap hari. Lah iya. Nggak perlu pembiasaan juga sebenarnya. Iya sih Pak. Tapi kok ya nggak mau. Angel ya mungkin ngeyel juga sih. Wes, abot. Sangat. Hari kedua. Hari kedua kita buka dengan bangun pagi. Untungnya nggak ada senam. Nggak ada senam. Nggak ada senam karena. Tapi kalau saya kan berkesempatan beberapa kali untuk jadi pendamping juga ya. Kemarin itu ada malah lebih padat lagi, Mas. Nah. Jadi malam itu kita dibangunkan jam 2. Habis itu sholat malam. Wah. Lanjut sholat subuh. Berarti jam 2 bablas sampai jam 4 sholat subuh. Habis itu Senam. habis sholat subuh biasa kan persiapan untuk exercise senam kan. Habis itu isoma makan, habis itu lanjut materi lagi. Tapi kali ini yang di Jogja kota ini tidak ada step itu. Alhamdulillah. Malah alhamdulillah loh. Karena apa? Saya tidur jam 1 malam. Dibangun Yes. jam 2. Masuk angin pasti, guys. Cuma tidur 1 jam wis genah kemropyok wasane wong Oke, Pacitan. intinya kalau lanjut ke hari kedua itu memang banyak games. Ya, banyak Nah, games. dari pagi sampai break maghrib. Sampai malam ada game Enggak, semua. sampai malam. Full. Full. Hari kedua ada game semua ya. Hari kedua itu hari ini teman-teman. Iya, hari Nah. ini baru selesai tadi Nah. sekitar jam tengah 10 Oke, kurang. lebih. runtutin dulu. Pertama game apa? Pertama itu tadi ada Bentar. Kalau kemarin itu juga ada game gambar. Oh, Gambar berurutan. gambar. Iya, penutupan gambar ya. Heeh. Nggak usah saya jelasin, nanti saya up di IG TSPAKN, nanti Bisa dilihat. spill aja di situ ya. Spill. Hari kedua masih game lagi. Game. Oke, hari kedua yang pertama game apa tadi? Yang hari kedua game pertama itu aku lupa. Game pertama itu tadi apa? Game pertama tadi apa? Aduh, mahasiswa pelupa ya. Berat. Saya pelupa, berat. mohon maaf ya. Berat. Wajib tadi. Ini yang udah berumur saya, yang pelupa mereka. Karena begitu padatnya, begitu asiknya sampai lupa. Monggo, Alibi. Mbak. Begitu alibi. Pokoknya game pertama sedikit ada iklan, oke, mohon maaf. Bisa di skip nanti. Enggak Mbak Rosa, hari kedua pertama gamenya apa? Game yang pertama apa? Yang pertama itu
lama juga nih. Nah. Ini. Hah? Masuk gambar? Udah. Ini istri pemirsa kita tidak bisa punya kesabaran kalau nanti bisa dijotosi guys gitu. nggak sabar kalau nunggu kalian itu mengingat satu persatu. Intinya dari game-game yang dilaksanakan hari kedua tadi itu memang ada beberapa apa pendalaman tentang kepribadian juga. Kepribadian, Ya kerja kan? kelompok. Nah, Banyak tapi sekali. pokoknya itu intisarinya kan setiap apa yang kalian kerjakan di game tadi, ya kan, itu ada unsur-unsur etos kerja pribadi masing-masing. Ya. Habis itu semangat, Betul. kemauan untuk menyelesaikan masalah, Kemampuan untuk merubah nasib. Merubah. Bukan nasib. Ya, Terlalu dalam itu. Pokoknya merubah karakter diri untuk menjadi lebih baik. bagaimana untuk belajar selalu kompak dalam penyelesaian masalah dalam kelompok, kayak gitu kan. Nah, dari game-game tadi dirangkum lagi oleh mentor ya. Intinya ini biar bisa berhasil, kenapa hasil kamu seperti itu bisa berhasil kok kelompok ini enggak, itu ditelusuri semua gitu kan. Semua, dikurasi atau itulah bahasanya, dinilai lah mungkin dinilai. bahasa gampangnya. Mas, kamu sebenarnya untuk komunikasi yang baik. Ya, kurang gini, kurang itu, kamu plusnya gini, harusnya bisa gini. Nah, itu disampaikan dengan game, dengan evaluasi dan dengan apa? Interaksi dua arah yang menyenangkan juga kan. Menyenangkan sekali. Interaksi dua arah. Ya, intinya bukan hanya game ya, tapi teman-teman mahasiswa itu dapat sesuatu yang oh iya ya, aku mau kudu niki ngene. Oh, ini hal yang perlu saya lakukan. Oh, itu hal yang tidak perlu saya lakukan, seperti itu kan. Kita dipelajari melihat dari dua sisi. Itu. Nah, dua sisi itu apa, Mas? Nah, dua sisi kita bisa melihat dari sisi, kita harus ya nggak harus sih, kita melihat dari sisi teman kita dan dari kita sendiri. Jadi kita nggak bisa nyalain orang, kita introspeksi. Pokoknya intinya tidak menyalahkan, kita harus mengintrospeksi diri dulu. Yes, intinya gitulah guys. Intinya kalau diterapkan ya biasanya kan banyak kasus ketika kita kerja dalam tim. Dalam tim ada yang salah kita, kok ngene. Padahal kita nggak pernah bekerja sendiri kita seperti apa gitu kan. Nah, padahal itu. kita tidak tahu bahwa yang salah itu sebenarnya kita nggak introspeksi diri, itu kurang ajar. Jadi introspeksi itu dimulai dari diri kita dulu, habis itu dari masing-masing kelompok apa yang perlu diperbaiki seperti itu kan. Menarik ya, bukan mendorong jeblok. Sangat menarik, tapi bukan tarik tambang. Oke, sampai maghrib game evaluasi, habis itu interaksi dua arah. Maghrib isoma istilah lawas banget gue. Isoma ben gampang ya Pak. Iya, ben gampang. Istirahat, sholat, makan. Wah, itu istilah dari persami saya SMP. Kayaknya itu dari SD saya juga ada. Dari kelas 1 sampai kelas 6 sampai sampai ini gede nih. Londong itu ada isoma. Isoma habis itu setengah 8 mulai lagi ya. Mulai lagi tengah 8 kita masuk di sesi penghujung acara sebenarnya. Nah, di play lagu. Kita sedikit intermezzo. Di play lagu siapa Pak? Ibu Pak. Chris Dayanti. Bukan. Chris Martin. Chris Martin itu apa? Coldplay. Kita di Viva La Vida. Kalau lagu itu berhenti, kita terlambat, kita dapat emot sedih. Oh, itu pembiasaan untuk dibersihin datang tepat waktu. Kita membiasakan untuk tepat waktu. On time itu sangat penting, guys. Molor. Soalnya kan janjian biwong. Wah, itu banyak kejadian di kota-kota besar dan Pacitan. Kita harus menghargai waktu orang lain. Ketika kita ingin dihargai orang lain, kita harus menghargai orang lain. Sebaliknya juga gitu. Nah, habis itu masuk di itu kita ada game sedikit ada game penutup ya, penutup. Ini sangat luar biasa ini, game penutup. Iya, Langsung Mas. di penutup, game penutup itu namanya roulette. Tapi jangan berpikiran bahwa ini judi ya. Guys, jangan berpikiran. Roulette yang angka-angka dijajarin Iya, itu. diinjek-injek. Kalau roulette
kita meneruskan ya. Saya meneruskan kata Pak Agus, kalau roulette kan biasanya bolanya muter, Pak. Ini manusianya yang muter, cari angka. Jadi kita di satu kelompok itu enggak estimasi sih. Lebih tepatnya ada 9 sampai 10 orang per grup. Kita berhitung dari 1 sampai 10 dan berlanjut. Kita harus nginjek pakai kaki kanan. Kita harus diam, nggak boleh ngarahin temen. Pokoknya kita fokus bekerja, pokoknya percaya sama tim. Nah, percaya sama temennya satu tim. Nah, itu penting itu ya. Ya, itu penting. Nek ora percaya itu angel. Karena suatu hal itu dimulai dari kepercayaan. Apalagi dalam kerja sama tim ya. Betul. Nah, itu kita injek harus pakai kaki kanan. Saya nggak tahu, nanti bisa ditanyakan. Ya mungkin kaki kanan itu kaki bagus, diinjek kaki kanan nggak boleh diinjek bareng-bareng sama temen. Harus diinjek orang satu. Kalau diinjek kita mulai lagi dari nol, gantian tim lain, muter. Kayak gitu ya. Itu habis itu kan intinya itu tadi udah disampaikan ya, intinya nilai-nilai yang didapat dari permainan yang terakhir tadi adalah kita satu percaya sama diri kita sendiri dan kita percaya sama rekan satu tim kita gitu kan untuk menyelesaikan sebuah misi gitu. Dan tambahan ada sedikit tambahan dari Pak Agus tadi, di saat kita melakukan kesalahan, plusnya untuk teman-teman semua dari prodi TSP, TK, RPKJ itu tidak ada yang menyalahkan teman. Kita yaudah next try kita coba lagi nanti. Gitu ya. Tidak ada yang menyalahkan, walaupun ada yang salah satu kita nggak menyalahkan. Nah, itu dipetik dari hari pertama dan di pagi tadi itu kita tidak boleh menyalahkan teman, dan itu terjadi tidak ada yang menyalahkan diri sendiri. Kenapa kita salah? Ya berarti kita introspeksi, tidak boleh menyalahkan. Kan intinya ya, seputaran itulah. Nah, ya intinya itu nanti gimana kalian menangkap, intinya nggak menyalahkan teman. Jangan langsung ngejudge orang lain itu salah gitu dulu kan. Betul sekali. Habis itu kita ada penutupan. Oh, sebelum menutup mohon maaf, sebelum menutup kita ada ngisi bahasanya apa ya? Bukan kuesioner, kritik dan saran. Oh iya. Ulasan mengenai kegiatan 2 hari yang dilaksanakan oleh teman-teman mentor Sinergi 87 Mas ya. Ya. Oh, 97, mohon maaf. 97. Kita koreksi 97 nanti biar dikasih tulisan oleh editor. Editor 97. Oke, ulasan-ulasan lewat form kertas atau form kertas. Form kertas ya. Ada 1, 2, 3 sama yang terakhir itu kita 4, mohon maaf, 5, mohon maaf. 5 lembar. 5 kolom. Oh iya. Yang pertama experience atau apa saya tuh lupa nanti. Kedua itu apa yang kita dapat. Yang paling pojok kiri itu kritik dan saran. Oh, di atasnya dikit itu ada nilai dari untuk teman-teman dari mentor. Nah, habis itu yang pertama, yang terakhir saya tahu, doa dan harapan. Betul. Iya, doa dan harapan kalian jangka pendek dan jangka panjang. Nah. Ya itu kan. Ada tambahan, Pak. Ternyata di hari kedua tadi di pagi hari ada kita menulis keinginan. Itu. Kita diberi 1 lembar itu ada 17 kolom. Kita mengisi satu keinginan. Keinginan apa sih yang ingin kita raih di kehidupan ini yang begitu, yang pastinya fana, nggak mungkin abadi. Nah, kalau jenengan abadi berarti jenengan ngecit immortal apa itulah bosone. Nek basa-basa anak game. Itu kita menulis 17 dan ada beberapa teman yang diminta untuk mengungkapkan itu. Saya tadi disuruh mengungkapkan dan saya sedikit menangis. Mohon maaf, laki-laki terenyuh men. Terenyuh. Laki-laki kita harus membiasakan laki-laki itu tidak semua laki-laki itu kuat. Biasakan untuk menangis, pasti laki-laki menangis. Nek orang menangis berarti jangan orang hebat. Ya pasti bayi nangis lah. Iya. Tapi nangis itu dari apa? Anatomi mata memang membersihkan kotoran-kotoran. Bener itu. Ben nenek sedikit bumbu-bumbu.
Habis itu saya malu. Habis itu Udah malu. Kowe ngopo kok nangis ora kok aku kelilipan. Ah, itu tadi 17 itu Heeh. semua temen Nulis ya? nulis. Banyak sekali ada yang pengen jadi, wah banyak sekali lah. Pokoknya keinginan yang baik kita tulis di sana. Ada yang pengen punya rumah banyak, ada yang pengen jadi wakil rakyat, ada yang paling sederhana apa membahagiakan orang tua, ada yang pengen umroh, pokoknya yang baik-baik semua. Semoga mari kita aminkan semua, semoga itu terrealisasikan di kehidupan. Amin. Kalau tidak terjadi ya berarti diganti besok dengan sesuatu yang lebih luar biasa pastinya. Selagi kalian memang bersyukur, gitu kan. Itu yang paling berkesan pada saya itu. Soalnya jarang ada yang orang itu bertanya, apa sih keinginan kamu? Jarang ya? Jarang Pak. Bahkan orang tua sendiri kita saya sendiri itu jarang tanya. Karena mungkin makanya terus mewek. Betul. Sangat dihargai keinginan orang itu. Mohon maaf. Kelilipen kok wis ya. Nek bahasane kena asik iki pedes dah moto. Nah, jenengan bisa artikan itu sendiri. Mungkin alasannya itu. Ya mungkin bukan hanya dialami oleh Mas Ano ya, Rafli ya. Mungkin teman-teman yang lain yang ikut kegiatan ini mungkin banyak yang terharu di situ. Nah, tuh. Oke. Waktu penutupan tadi ada beberapa statement dari Pak Agus, mungkin apa aja tadi? Saya berada di luar tadi. Statement dari Pak Agus tadi, seingat saya ya, nanti bisa dikoreksi Pak Agus mungkin kalau melihat video ini. Iya. Apain koreksi kemarin? Ya nanti bisa komen di kolom komentar Pak ya. Lebih ke banyak harapan, semoga apa yang beliau sampaikan dengan teman-teman itu bisa berguna. Semoga berguna di kehidupan kita, bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan. Bisa diingat selalu lah. Dan semoga ini menjadi amal jariah untuk beliau-beliau. Amin. Intinya nggak banyak sih, cuma beliau penekanannya hanya itu aja yang saya tangkap. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bisa mengemban. Apa ya tadi? Saya lupa yang paling saya ingat deh. Dan apa pokoknya kamu udah masuk kuliah dan kamu harus selesaikan kuliahmu. Nek bosone laki-laki itu gentle. Apa yang kita mulai kita selesaikan. Saya menangkapnya itulah. Oke, mahasiswa jangan putus di tengah jalan ya. Kuliah ku enak cah. Selesaiin. Kuliah enak, disangoni wong tuwek. Dapat KIP juga. Pasti lah. yang dapat yang enggak dapat ya. Yang dapat memang pilihan dia, soalnya ada alternatif lain di gitu AKN kan. ada alternatif lain guys. Yang dapat KIP bisa dapat bantuan apa Pak? Iya. UKT ya, UKT bisa. kita gratis bayar UKT, bisa daftar, bisa ditanyakan. Jadi bagi kalian yang bukan terlanjur ya, udah masuk AKN selesaiin 2 tahun, nanti kita akan bertemu di wisuda. Ya. Nanti masuk YouTube lagi ya ketika wisuda. Amin. Intinya kalau ada teman-teman yang istilahnya bertemu di entah kesempatan apapun dengan kalian mahasiswa pengen kuliah, ya udah kalau pengen kuliah ya the start is just start. Jadi memulai itu hanya cukup memulai gitu, mulai aja gitu. Nah, gitu. Jangan banyak memilih kuliah di mana saja. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau bahasanya orang-orang pinter, jangan memilih mau S1, S2 itu sama guys. Yang pentingnya apa? Prosesnya. Terkadang orang itu hanya fokus terhadap pencapaian orang itu, bukan melihat dari prosesnya. Di kuliah dimanapun bagus, carilah ilmu terus. AKN juga keren. Keren. Ini contohnya ada acara ini. Nah, betul. Kuliah cuma 2 tahun, habis itu bisa alih jenjang. Kalau pengen alih jenjang lagi ya kan. Bisa kita naik ke STR. Habis itu setelah penutupan dari Pak Agus, acara secara officially resmi ditutup oleh Bu Tamara. Dosen favorit saya. Wis deh. Bu Tamara ini mahasiswa yang memfavoritkan Anda. Bu Tamara adalah dosen paling favorit. Sangat luar biasa. Oke. Kalau jenengan udah ya, ini udah banyak pergerakan di belakang. Sangat banyak. Waktu sudah semakin larut juga, hawa semakin dingin. Walaupun hujan udah reda Mas ya.
Jogja ternyata bisa dingin. Mm-mm. Saya pikir sumuk. Dan baterai sudah menipis. Betul. Dan Oh. kita mungkin sudah kehabisan kata-kata. Oh, enggak nih, kalau kata-kata sampai Pak Gugun deludur aja. Memang harus stop ini Mas ya. Ya harus stop. Ah. Nek kepanjangan nanti nggak banyak yang lihat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Semoga sehat selalu. Udah menyempatkan diri untuk bisa saya repotkan. Amin. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya kan. Oke teman-teman. Semoga ada yang bisa kalian dapatkan dari pembicaraan kita selama Yang ngalor podcast ngidul ini. ini. Ya kan? Kalau ada baiknya ya diambil, kalau kurang baik ya Ya, jangan difilter, ya lah. Kayak akuarium itu ada filternya. Oke, sampai berjumpa di kesempatan podcast yang lain. Masih bersama saya di podcast Manja. Kalau pengen mampir, mampir aja ya Mas ya. Aja. Oke, ciao. Assalamualaikum.